Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvin Autapianus Sangga, NIM 21510023. Di sini saya akan membahas tentang TOGAP untuk AMD pada arsitektur enterprise koperasi simpan pinjam karya utama. Dan untuk pendahuluan, koperasi simpan pinjam karya utama syariah ini berdomisili di Kabupaten Malang, didirikan pada bulan September pada tahun 2007. Dan untuk metode penelitian, di sini kami menggunakan arsitektur development method atau AMD yang digunakan untuk memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Dan untuk tahapan TOGAP sendiri ada preliminary. Untuk bagian pertama ada arsitektur PC, yang kedua bisnis arsitektur, yang ketiga informasi sistem arsitektur, dan yang keempat ada teknologi arsitektur. Dan untuk pembahasan kali ini hanya sampai di teknologi arsitektur. Preliminary TOGAP untuk koperasi simpan pinjam karya utama ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah studi kelayakan. Untuk studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dengan meningkatkan sumber dayanya. Untuk memajukan koperasi karya utama agar mampu bersaing di antara lembaga-lembaga lain, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Yang kedua ada pendefinisian kebutuhan. Yang ketiga ada di studi literatur. Yang keempat ada pengumpulan data. Dan selanjutnya kita masuk di arsitektur PC, pendefinisian ruang lingkup. Untuk aktivitas utamanya ada pemberian pinjaman. Operasi bisnis koperasi syariah yang paling utama adalah memberikan pinjaman kepada anggota sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Yang kedua adalah menyimpan simpanan anggota. Yang ketiga adalah investasi berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat adalah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Dan yang kelima adalah memberikan bantuan sosial. Untuk aktivitas pendukungnya, yang pertama pasti ada pemasaran, yang kedua keuangan. Untuk koperasi syariah harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menginformasikan dan mempromosikan produk dan layanan mereka kepada anggota dan calon anggota. Yang ketiga ada manajemen risiko. Yang keempat ada sumber daya manusia, 5 teknologi, dan keenam kemitraan dan kolaborasi. Untuk identifikasi stakeholdernya, yang pertama pasti ada koperasi, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga dari eksternal. Dan dari eksternal sendiri ini terdiri dari bank jatim, sekolah, atau perkumpulan. Selanjutnya kita masuk ke di arsitektur bisnis. Untuk aktivitas utamanya memberikan pinjaman, yang terdiri dari permohonan pinjaman, analisis kelayakan, penetapan kondisi pinjaman, pendandatanganan perjanjian pinjaman, pencairan pinjaman, pembayaran pinjaman, dan pemantauan dan pengawasan. Yang kedua, menyimpan simpanan anggota, menerima simpanan, pencatatan simpanan, dan penjagaan simpanan. Yang ketiga adalah investasi berdasarkan prinsip syariah. Analisis potensi investasi terdiri dari penetapan kriteria investasi. Yang selanjutnya kita masuk di arsitektur data untuk aktivitas utamanya. Yang pertama untuk pemberian pinjaman. Di sini ada anggota bisa melakukan permohonan perjanjian ke sistem pemberian pinjaman, dan pemberian pinjaman bisa mencairkan pinjaman ke anggota. Dan pemberian pinjaman sendiri bisa analisis kelayakan ke administrasi, dan administrasi sendiri bisa menandatangani pemberian pinjaman, dan administrasi sendiri melakukan penetapan kondisi pinjaman ke database, dan anggota bisa melakukan pembayaran pinjaman ke teller, dan pengawas sendiri bisa memantau dan pengawasan ke bagian teller. Bisa kita lihat untuk ERD pemberian pinjaman. Untuk anggota dan entitasnya memiliki relasi ke pinjaman untuk meminjam, dan pinjaman sendiri dia memiliki relasi ke jaminan karena peminjaman harus memiliki jaminan. Dan untuk pinjaman dia mempunyai relasi ke transaksi untuk mencakup, dan transaksi sendiri dia mempunyai relasi ke petugas untuk menangani. Lanjut untuk yang kedua, penyimpan simpanan anggota. Untuk anggota dia bisa mengajukan
simpanan ke sistem penerimaan simpanan. Dan untuk sistem penerimaan simpanan, dia bisa mengembalikan simpanan ke anggota. Dan penerimaan simpanan, dia bisa penerimaan simpanan ke teller, dan teller sendiri bisa mencatat simpanan ke penerimaan simpanan, dan teller sendiri bisa mencatat simpanan ke database. Dan teller sendiri bisa melaporkan simpanan ke divisi simpan pinjam, dan divisi simpan pinjam sendiri bisa memakaikan simpanan untuk administrasi. Lanjut, bisa kita lihat untuk RD-nya. Untuk anggota, dia memiliki relasi ke simpanan. Simpanan sendiri dia memiliki relasi ke transaksi, dia mencakup transaksi, dan transaksi juga memiliki relasi ke petugas untuk menangani. Lanjut, yang ketiga adalah investasi berdasarkan prinsip syariah. Untuk koperasi sendiri, dia bisa investasi yang tersedia, dan investasi yang tersedia bisa penetapan kriteria investasi ke kepala cabang, dan kepala cabang bisa ke seleksi investasi ke investasi yang sedia. Maksudnya investasi sedia adalah orang yang mau melakukan investasi, dan kepala cabang sendiri bisa monitoring dan evaluasi ke investasi, dan koperasi sendiri bisa membagikan hasil investasi ke investasi, dan kepala cabang sendiri bisa pembentukan dana investasi ke administrasi. Bisa kita lihat sendiri untuk RD-nya, anggota dia memiliki relasi ke investasi. Terus investasi sendiri dia memiliki relasi ke transaksi, dan untuk transaksi dia mempunyai relasi ke petugas untuk menangani. Lanjut, yang keempat adalah penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan. Untuk counter officer, dia bisa mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, dan menyusun materi pelatihan. Dan pelatihan dan sistem pelatihan dan penyelenggara ini bisa evaluasi pelatihan ke account officer, dan account officer ini bisa pull up dan mengembangkan ke anggota. Dari sistem pelatihan dan penyelenggara ini bisa memberikan sertifikat ke anggota, dan anggota bisa melakukan pelatihan. Bisa kita lihat untuk RD-nya, anggota dia memiliki relasi ke program pelatihan, harus mengikuti program latihan. Jadi anggota harus mengikuti program latihan. Dan program latihan sendiri dia mempunyai relasi ke pelatih untuk mengajar, dan pelatihan sendiri dia mempunyai relasi ke instruktur untuk mengikuti. Lanjut, yang kelima, memberikan bantuan sosial. Di sini kepala cabang bisa melakukan identifikasi kebutuhan sosial, terus perencanaan bantuan sosial, pengembangan program. Terus dari sistem bantuan sosial sendiri dia bisa monitoring dan evaluasi ke kepala cabang. Dan dari sistem bantuan sosial ini bisa disalurkan ke masyarakat, dan kepala cabang sendiri bisa mengumpulkan dana ke bagian administrasi bisa ke sistem bantuan sosial, dan kepala cabang juga bisa melaporkan ke bagian administrasi. Bisa kita lihat untuk KRD-nya, anggota dia mempunyai relasi ke penyaluran bantuan sosial. Dia harus terus di anggota juga dia mempunyai relasi ke permohonan bantuan sosial untuk meminta, dan di sini juga ada penyaluran bantuan sosial. Dia mempunyai relasi ke jenis bantuan sosial harus disalurkan, dan jenis bantuan sosial dia mempunyai relasi ke karyawan untuk menyediakan, dan karyawan sendiri mempunyai relasi ke permohonan bantuan sosial untuk ditangani. Nah, sekarang kita lanjut di arsitektur data aktivitas pendukung. Untuk yang pertama, proses pemasaran. Pelanggan dia bisa melakukan pembelian produk ke sistem pemasaran, dan sistem pemasaran bisa menerima produk dari pelanggan. Terus sistem pemasaran bisa mencatat transaksi pembelian ke divisi pemasaran, dan sebaliknya divisi pemasaran ke sistem pemasaran menyediakan produk. Dari divisi pemasaran dia update ketersediaan produk ke database,
Dan untuk koperasi sendiri, dia bisa mendapatkan data kesediaan produk dari database dan mengecek kesediaan stok produk. Bisa kita lihat untuk KRD-nya, untuk proses pemasaran. Untuk produk, dia memiliki relasi ke transaksi, dan transaksi sendiri dia mempunyai relasi ke pelanggan untuk memiliki relasi ke pelanggan. Lanjut, yang kedua adalah proses pengelolaan keuangan. Dari koperasi ini bisa menerima setoran, terus menyalurkan dana ke sistem keuangan, dan keuangan sendiri bisa menerima keuangan dari koperasi sendiri, dan administrasi bisa memantau saldo dari sistem keuangan, dan sebaliknya sistem keuangan bisa menghitung dana dan proses pembayaran ke bagian administrasi. Dan selanjutnya untuk bagian administrasi, dia bisa melakukan mendata keuangan ke database. Bisa kita lihat untuk RD-nya sendiri, rekening dia memiliki relasi ke transaksi. Lanjut, yang ketiga adalah proses manajemen risiko. Lanjut, yang ketiga, proses manajemen risiko. Koperasi dia bisa mengidentifikasi risiko, terus menetapkan kebijakan ke sistem manajemen risiko, dan selanjutnya sistem manajemen risiko bisa menginformasikan kebijakan baru ke karyawan, dan sebaliknya karyawan bisa mengikuti kebijakan dan mengevaluasi risiko, dan karyawan sendiri bisa melaporkan hasil evaluasi risiko ke manajer. Dan untuk RD-nya sendiri bisa kita lihat kebijakan dia mempunyai relasi ke risiko. Risiko juga memiliki relasi ke evaluasi risiko. Risiko memiliki relasi ke evaluasi risiko. Lanjut, yang keempat adalah proses pengelolaan sumber daya manusia. Untuk koperasi, dia bisa merekrut karyawan, terus memberikan pelatihan dan pengembangan ke sistem sumber daya manusia. Dan dari sistem sumber daya manusia ini bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ke karyawan, dan sebaliknya karyawan bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab ke sumber daya manusia, ke sistemnya sumber daya manusia. Terus untuk manajer, dia bisa mencatat dan menganalisis kinerja karyawan dan memberikan penghargaan ke karyawan. Bisa kita lihat untuk ERD-nya, karyawan dia mempunyai relasi ke pelatihan. Jadi karyawan harus mengikuti pelatihan dulu, dan karyawan harus memiliki relasi ke kinerja karyawan. Lanjut, yang kelima adalah proses pemakaian teknologi. Untuk koperasi sendiri, dia bisa mendukung operasional bisnis, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, dan evaluasi dan peningkatan teknologi ke sistem teknologi, dan sebaliknya teknologi bisa mencatat semuanya, mendata semuanya ke database. Lanjut, untuk RD-nya sendiri, teknologi mempunyai relasi ke penggunaan teknologi, sehingga mempunyai relasi ke penggunaan teknologi, dan penggunaan teknologi mempunyai relasi ke data untuk menghasilkan. Yang kelima adalah proses kemitraan dan kolaborasi. Koperasi bisa mencari mitra yang sesuai, terus bekerja sama, dan sebaliknya dari sistem kemitraan dan kolaborasi dia bisa membentuk kemitraan ke sistem mitra, menentukan proyek bersama, dan mitra bisa bekerja sama dengan sistem kemitraan dan kolaborasi. Dan selanjutnya dari sistem kemitraan dan kolaborasi, terus evaluasi kemitraan. Terus kemitraan bisa bagi hasil ke koperasi dan bisa bagi hasil ke mitra. Bisa kita lihat untuk ERD-nya, mitra dia memiliki relasi ke kemitraan, dan kemitraan juga memiliki relasi ke proyek, sehingga semuanya terlibat. Lanjut, kita masuk ke arsitektur aplikasi untuk blueprint. Untuk arsitektur sistem informasi, dia ada 4.
Yang pertama adalah sistem informasi pendaftaran anggota, yang kedua adalah sistem informasi simpanan dan pinjaman, yang ketiga adalah sistem informasi angsuran, yang keempat adalah sistem informasi pengunduran anggota. Dan untuk arsitektur jaringannya, dia dari internet mencakup router, terus masuk ke server, dan switch masuk ke administrasi KTLR. Dan terus untuk technical event model, terus di sini aktornya ada daftar anggota, dia bisa cek saldo dan mutasi dan pinjaman. Terus aktor administrasi, dia bisa melakukan daftar anggota, pengajuan pinjaman, pengelolaan simpanan, tampilan data anggota, cetak anggota, dan cetak laporan. Untuk aktor yang ketiga, teller, dia melakukan pembayaran angsuran, penyaturan simpanan, validasi pembayaran, dan cetak anggota. Untuk manajer sendiri, dia verifikasi anggota, verifikasi laporan pinjaman, verifikasi laporan simpanan, verifikasi laporan angsuran, verifikasi laporan rekap pinjaman dan anggota. Di sini menggunakan network layer, jaringan lokal, LAN, WAN, atau MAN. Sistem operasi bisa menggunakan Windows, Linux, Android, Mac, dan lain-lain. Untuk desain prototipe sendiri, bisa kita lihat untuk dashboardnya itu ada profil anggota koperasi. Terus untuk buku tamu, lanjut ada surat, yang keempat ada simpanan anggota, yang kelima ada data pinjaman, yang kelima adalah laporan simpan pinjam. Bisa dilihat untuk desain prototipe-nya. Mungkin sekian hasil dari mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Maaf jika